Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Rahasia di dalam kehidupan terpendam suatu harta, dan harta yang berharga itu hanya dapat kita wujudkan di dalam pelayanan dan sukacita kita sebagai murid Kristus di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami anak-anak-Mu bersyukur karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi murid-murid-Mu. Ajarilah kami untuk berani melakukan apa yang Kau kehendaki, dan bukan hanya pandai meminta, tetapi memberi dan membiarkan suara-Mu dan nama-Mu semakin besar dan didengar banyak orang. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan suatu sharing pengalaman iman dari Rasul Paulus yang sangat begitu hebat di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Bagi Paulus, harta dalam bejana tanah liat yang dimiliki oleh Paulus adalah harta pelayanan. Pelayanan bagi Paulus jika dilakukan dengan ketulusan, dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan hidup yang nyata, itu adalah harta yang sungguh istimewa. Karena di dalam pelayanan kita sungguh membuat Allah semakin nyata. Maka perlu disyukuri. Salah satu bentuk syukur di dalam pelayanan ialah semangat kerendah hatian. Sebagaimana hari ini kita merayakan Pesta Santo Yakobus Rasul, yang dengan gigih, dengan fanatiknya dia mempertahankan imannya, tetapi juga ia hidup di dalam kerendah hatian di dalam pelayanan. Seringkali kita sangat sulit untuk belajar rendah hati di dalam pelayanan. Baru kita melayani sekali berhasil, lalu kita berkoar-koar seolah-olah semuanya karena saya, maka itu ada. Padahal dari kedua rasul ini, baik Rasul Paulus maupun Rasul Yakobus, kita diingatkan bahwa di dalam pelayanan hendaknya nama Tuhan semakin dimuliakan, nama Tuhan semakin dikenal, dan semakin banyak orang bertobat karena pelayanan kita. Seringkali kita seperti ayah atau orang tua, ibu Zebedius yang datang kepada Yesus dan meminta sesuatu yang mungkin ibu Zebedius ini tidak paham apa yang mereka minta. Kata Yesus, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum dari cawan yang harus kuminum?" Seringkali kita meminta tetapi kita tidak sadar apa yang kita minta. Seringkali kita menghakimi Tuhan atau menuduh Tuhan tanpa tahu apa penyebab dari penderitaan di dalam hidup kita. Seringkali kita yang pertama sebenarnya membuat kesalahan, tetapi supaya kita tidak disalahkan, kita mulai mencari kambing hitam, bahkan mengkambing hitamkan Tuhan yang mestinya harus kita junjung tinggi, kita muliakan dan kita imani, serta kita dengarkan perintahnya. Jelas yang dipesankan oleh Yesus kepada kita semua. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mewartakan kebenaran sudah otomatis menjadi musuh
bagi orang yang suka berbuat tidak benar, yang suka berbuat jahat. Jadi jika kita ingin melakukan pelayanan, mestinya biarkanlah nama Tuhan semakin besar. Kalau kita sombong, kita akan jatuh. Bukannya yang menghasilkan buah dari pelayanan kita, tetapi dari pelayanan kita, kita malah menciptakan musuh-musuh baru. Atau kita membuat blunder sendiri di dalam persiaran hidup kita. Hari ini kita diajak di dalam pelayanan, kita bisa mulai belajar, baik di dalam keluarga, di dalam komunitas karya, komunitas sekolah, komunitas studi, maupun di dalam keluarga, masyarakat, dan gereja. Mari kita belajar untuk selalu dengan kerendah hatian. Jangan kita sudah pandai menuntut, tetapi kita tidak pandai untuk memberikan waktu, memberikan talenta kita, memberikan kreativitas kita. Mari kita belajar dan melihat diri kita. Sudahkah kita rendah hati di dalam hidup kita? Ataukah kita hanya pandai untuk menyombongkan diri dan pandai meminta, tetapi tidak pandai untuk memberikan solusi, memberikan diri dan waktu demi gereja, keluarga, komunitas, maupun masyarakat. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita benar-benar diajak untuk belajar dari Rasul Yakobus. Dia menyadari betul untuk menjadi orang terkemuka, tidak perlu dengan kekuasaan atau kekerasan atau dengan tangan besi. Yang dikehendaki Yesus ialah kerendahan hati, mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan, dan mewartakan kebenaran dengan sukacita. Jika kita beriman dengan benar, kita tidak perlu berkuar-kuar mewartakan cinta kasih Allah, karena orang akan menemukan Tuhan di dalam kebaikan kita. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, beriman kita boleh fanatik, boleh kita menjadi radikal, tetapi ke dalam, bukan keluar. Biarkanlah hati kita semakin kuat dan teguh, tetapi mari kita di luar belajar untuk berbagi kasih di dalam iman, belajar untuk rendah hati di dalam pergaulan, dan belajar untuk bermurah hati serta sopan di dalam sapaan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua, dan jangan takut untuk berbagi kebaikan.